Halo Aquarius, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading untuk 3 bulan terakhir di tahun 2022. Jadi kita akan lihat gimana perjalanan kamu menutup tahun 2022 ya. Tapi tentu kita akan bahas lebih detailnya di reading tiap bulan, misalnya di reading bulan purnama atau di reading-reading lainnya. Kita akan pakai Celtic Cross. Oke. Kita akan pakai Lenormand untuk guidance buat reading kamu. Aku melihat pertama gini, di 3 bulan terakhir nanti ada sebuah jawaban atau sesuatu yang gak kelihatan gitu, terus kelihatan gitu ada kebenaran yang terungkap, misteri yang terungkap, atau bisa jadi kamu berada di situasi baru nih. Dalam 3 bulan ini ada sesuatu yang berubah di hidup kamu. Kayaknya ini kelanjutan dari reading sebelumnya deh. Kayak ada perubahan signifikan di hidup kamu jadi kayak belajar lagi, kayak mulai lagi dari awal. Lalu kartu ini menggambarkan tentang komitmen atau kontrak ya. Bisa jadi pernikahan, bisa jadi kontrak kerja, sesuatu yang mengikat entah dalam bentuk tersurat ataupun tidak tersurat gitu. Yang ini berbicara tentang pertama bisa tentang situasi yang perlu kamu perhatikan ya. Karena ada sesuatu mungkin tersembunyi atau ada sesuatu yang tricky, bisa juga ini bicara transformasi. Lagi-lagi tema transformasi di 3 bulan terakhir, dan bisa juga ini kelanjutan dari reading kamu sebelumnya. Saya melihat ada completion, ada satu chapter yang selesai karena ada 10 2 kali. Tapi gini, 10 yang satu 10 of Wands, 10 yang berikutnya adalah 10 of Pentacles, sebuah energi yang sama-sama angka 10, sama-sama 10, tapi energinya bertolak belakang gitu. Satu sebuah akhir, satu kayak stabilitas keluarga, kebahagiaan finansial yang udah berevolusi. Kita bahas energi kamu direpresentasikan di 3 bulan ini. Nine of Wands itu adalah energi orang apa ya? Terluka, energi orang yang lelah, energi orang yang protektif sama dirinya, sama hatinya karena udah merasakan terluka, merasakan kecewa gitu. Mungkin di waktu lampau terjadi sesuatu hal yang gak berjalan sesuai rencana kamu, atau ada orang-orang yang mengecewakan kamu, menyakiti kamu. Karena saya melihat gini, energi yang melintasi kamu adalah Ten of Cups. Energi yang melintasi ini maksudnya dia bisa membantu kamu berevolusi, atau dia yang energi ini yang menantang kamu, challenging buat kamu. Ten of Cups ini seharusnya kartu happy ya, keluarga bahagia, kebahagiaan sempurna. Jadi gini, saya melihat ada suatu dinamika dalam mungkin rumah tangga kamu, keluarga kamu, atau hubungan kamu yang bikin kamu capek di sini, kamu terluka, kamu kecewa. Tapi itu semua akan berakhir ya. Yang tadi saya bilang ada transformasi yang signifikan di 3 bulan terakhir ini, jadi kamu bisa expect sesuatu perubahan dalam hidup kamu. Gini, 6 of Wands. Kamu melakukan sesuatu gitu, kamu mendapatkan sesuatu, mencapai sesuatu, tapi itu di waktu lampau ya. Mungkin kamu berpikir gini, ketika ada sesuatu yang baik di hidup kamu jadi khawatir gitu ya dengan 9 of Wands ini. Jadi khawatir apakah hal itu akan bertahan, apakah hal itu akan pergi lagi. Bisa juga kamu yang sedang bertanya tentang hubungan romantis, bisa jadi di waktu lampau nih kamu jadi pusat perhatian. Jadi orang yang mendapat perhatian misalnya dari lawan jenis. Yang menjadi fokus kamu sekarang atau yang ada di alam sadar kamu adalah 9 of Cups. Kamu fokus lagi nih sama kebahagiaan kamu. Gimana kamu bangkit lagi, gimana kamu memproses kekecewaan dan kesedihan kamu. Kamu lagi fokus ke situ sekarang. Yang ada di alam bawah sadar kamu adalah, atau sesuatu yang tidak kamu lihat mungkin. Kamu sebenarnya punya kapasitas King of Wands. Pertama, King of Wands itu orang yang skillful, orang ahli dalam pekerjaannya, orang yang mencintai pekerjaannya, percaya diri, magnetik. Semua kualitas-kualitas fire, elemen api gitu. Itu ada di alam bawah sadar kamu. Kamu gak lihat bahwa sebenarnya kamu punya potensi, kamu punya bakat, kamu punya semua yang kamu butuhkan untuk mengundang, untuk terwujud dalam realita kamu. Tapi pertama kamu harus sadar dulu. Kamu harus membawa itu ke alam sadar kamu. Pindah nih ke sini nih biar ketemu sama 9 of Cups-nya. Kamu harus sadar dulu itu. Karena transformasi ini
lagi berjalan nih, semesta udah membukakan jalan buat kamu walaupun sekarang rasanya nggak menyenangkan ya. Semesta bukain jalan dan kamu harus ikut gitu, bekerja sama dengan semesta, dengan Tuhan, membangun momentum untuk ini jadi kayak ditutup di tahun 2022 itu jadi boom gitu. Sambut gitu uluran tangan dari semesta. Apa? Satu chapter mungkin ini beberapa bulan belakangan atau mungkin tema kamu di 2022 ya. Ada sesuatu yang perlu berakhir. Entah itu hubungan yang udah gak pas buat kamu, pekerjaan yang gak pas buat kamu, atau situasi yang udah gak pas buat kamu karena ya udah kamu udah belajar di situ, saatnya kamu masuk pelajaran yang baru, chapter baru, babak baru, tantangan baru, supaya jiwa kamu terus berkembang. Yang tadi saya bilang energi tentang belajar sebuah hal baru ini, karena semesta udah bukain jalan, mungkin kamu kayak energi orang yang baru lagi gitu, kayak belajar lagi pelan-pelan. Kalau misalnya kita terluka gitu, kita bangkit lagi kan juga kita nggak langsung bisa kembali normal, beraktivitas normal kayak nggak ada apa-apa, butuh waktu. Iya, seperti itu ya. Lalu bisa juga ini kabar baik yang kamu tunggu, karena di sini ada dua page, satu page of pentacles, satu page of cups. Kalau kamu expect para single, expect seseorang datang di hidup kamu, kamu bisa lihat itu dengan dua page di sini ya. Dan bisa juga ini berarti mungkin yang mengharapkan kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya juga bisa expect itu ya. Kalau misalnya enggak, berhati-hati aja. Lalu lingkungan kamu, Ten of Pentacles. Ini mungkin lagi-lagi kartu tentang keluarga ya. Apapun yang terjadi, mungkin dalam hubungan kamu, dalam rumah tangga kamu, atau orang-orang di sekitar kamu, itu akan bertransformasi seiring dengan transformasi kamu. Dan bisa juga karena tadi di awal tadi ya, yang ini kartu komitmen atau kontrak gitu. Kalau misalnya kalian yang lagi mencari pekerjaan, kamu bisa lihat ada perubahan dalam karir ya di 3 bulan terakhir ini, atau kamu yang hubungannya misalnya kamu udah bersama seseorang nih selama ini, bisa lanjut ke tahapan berikutnya dengan ikatan pernikahan. Kartu ini juga berbicara seperti itu. Kalau misalnya ada orang-orang atau situasi gitu yang sekiranya misalnya di depan kamu baik, terus di belakang kamu ternyata nggak sebaik itu akan terungkap. Kenapa? Perjalanan ini semua bikin kamu jadi King of Cups. King of Cups itu orang yang udah berevolusi ya secara emosi. Dia udah tahu mengekspresikan emosinya di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, kepada orang yang tepat. Dan juga dia nggak takut gitu nunjukin emosinya. Misalnya kalaupun dia sedih, dia marah, dia nggak perlu menyembunyikan itu dari dunia. Nggak masalah kamu laki-laki atau perempuan. Oke, kita akan bahas konfirmasinya ya. Apa Ten of Cups ada di tantangan kamu? Ya, orang dari masa lalu, orang-orang terdekat kamu. Bisa jadi hubungannya udah terpisah ya sekarang. Tapi bisa jadi juga gini, Six of Cups itu bisa juga berbicara tentang semesta mau ngasih sesuatu nih buat kamu, sebuah pemberian, sebuah hadiah. Dan kamu bisa harapkan itu terwujud dalam 3 bulan terakhir di 2022. Apa yang terjadi dengan Six of Wands? King of Wands, lihat ya. King of Wands-nya muncul 2 kali gitu. King of Wands, King of Wands. Kalian nih aku kasih tau ya, kalian punya kapasitas. Semua yang kalian butuhkan untuk mewujudkan realita yang kalian mau. Tinggal gimana kalian ngeluarin itu. Karena kalian gak sadar kalau kalian punya itu ya. Ayo tunjukkan kepercayaan diri kalian, optimis kalian, bangkit lagi. Karena apa? Semesta udah nyiapin sesuatu di penghujung 2022 ini buat teman-teman. Satu lagi ya. King of Cups, Ace of Cups. Lihat. Ini output hasil perjalanan kamu ini menuju kemana? Sebuah Ace of Cups. Kebahagiaan sempurna. Awal baru yang menyenangkan. Karena apa? Cups itu berbicara perasaan kita, hati kita gitu. Dan itu sebuah awalan baru dengan Ace of Cups. Jadi kamu siap-siap menyambut semua hal menyenangkan yang mau datang di hidup kamu.
Kalau misalnya kamu capek sekarang, nggak apa-apa, pelan-pelan nggak apa-apa. Tapi tetap kamu harus optimis, kamu bangkit lagi, dan kamu harus ingat kamu punya semua yang kamu butuhkan untuk mewujudin transformasi ini ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.